Kamu melihatnya dengan benar. Itu adalah drone pengintai yang menyamar sebagai burung sungguhan yang beroperasi di atas Iran. Yang lebih hebat lagi, drone itu terlihat seperti seekor elang. Itu bahkan bukan berita paling penting yang datang dari Timur Tengah. Kemarin, Houthi ikut terlibat dalam perang. Houthi menembakkan sebuah rudal balistik dan sebuah roket dari Yaman ke Israel. Untungnya, semua proyektil ini berhasil dicegat. Tapi tetap saja, ini adalah indikasi besar. Bukan karena roket yang ditembakkan, tapi karena apa artinya bagi pengiriman laut di seluruh dunia. Untuk memahami risikonya di sini, kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana perdagangan minyak telah berubah arah setelah rezim Iran menutup Selat Hormuz. Jadi begini, sebelum perang, sekitar 15 juta barrel minyak mentah dikirim melalui Selat Hormuz setiap harinya. Sekarang, hampir mustahil untuk menggantikan seluruh pasokan ini begitu perang dimulai. Tapi Arab Saudi berhasil menggantikan sebagian besar pasokan ini dengan mengirim minyak mereka dari pantai timur ke pantai barat dan memuatnya ke kapal tanker di Laut Merah. Sekarang, seperti yang sudah kita bahas kemarin, banyak minyak dari Selat Hormuz yang dikirim ke negara-negara Asia. Kemarin, saya salah menyebut negara-negara Rusia, padahal minyak itu dikirim ke negara-negara Asia karena tidak ada istilah negara-negara Rusia. Tapi sebagian besar minyak dari Selat Hormuz, sekitar 80% atau lebih, dikirim ke negara-negara Asia. Jadi itu berarti sekarang, minyak tersebut dipindahkan melintasi daratan Arab Saudi, lalu dimuat ke kapal tanker di Pelabuhan Laut Merah, dan kemudian mereka melewati titik sempit lain yang dikenal sebagai Selat Bab al-Mandab. Nah, disinilah masalah Houthi menjadi semakin rumit menurut saya. Tahun lalu Houthi mulai menyerang semua kapal yang melewati selat tersebut untuk memastikan Israel menghentikan perangnya terhadap Iran dan Gaza. Nah, ini sebenarnya berdampak cukup besar pada ekonomi global karena banyak kapal tanker dan kapal kontainer yang menggunakan Laut Merah. Menggunakan selat ini lalu menuju Eropa melalui terusan Suez yang terletak tepat di bagian atas atau di utara Laut Merah. Itulah kekhawatiran yang sama kali ini juga. Jika Houthi mulai menyerang kapal-kapal di selat itu, maka lalu lintas dari Asia ke Eropa yang biasanya menggunakan terusan Suez akan terhenti. Lalu lintas kapal harus memutar jauh melewati tanduk Afrika, yang menambah sekitar 14 hari perjalanan dan mendorong inflasi di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Tapi selain itu, sekarang banyak pasokan dari Arab Saudi yang tidak bisa melewati Selat Hormuz dialihkan melalui Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Jika Houthi mulai menyerang kapal-kapal lagi, pasokan itu juga akan hilang. Jadi kita akan merasakan tekanan 2 kali lipat. Pertama-tama, lalu lintas barang dari Asia ke Eropa akan terhenti. Dan kemudian lalu lintas minyak dari Arab Saudi ke Asia juga akan terhenti atau mengalami penundaan besar. Sekarang ketika Houthi melakukan ini tahun lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat sebenarnya mulai membombardir posisi Houthi di Yaman untuk memastikan mereka dapat mengembalikan kebebasan navigasi di Laut Merah. Untungnya pada Mei tahun lalu terjadi gencatan senjata ketika Houthi sepakat tidak menyerang kapal Amerika sehingga pengeboman Amerika Serikat dihentikan. Sekarang, poin penting di sini adalah jika Houthi akan melanggar gencatan senjata itu untuk membantu Iran dan menutup Selat Bab al-Mandab. Ini pernyataan mereka kemarin setelah serangan ke Israel. Silakan dengarkan. Saya berbicara dengan ahli militer yang mengatakan posisi Osadala Houthi dalam perang ini akan terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah melancarkan serangan terus-menerus terhadap posisi militer Israel sampai Israel menghentikan peran militernya dalam serangan terhadap Iran. Itu adalah fase pertama. Fase kedua berupa pemberlakuan blokade laut terhadap semua kapal yang terkait dengan Israel yang mencoba melintasi Bab al-Mandab. Dan seperti yang Anda tahu, semua barang impor ke pelabuhan Elat melewati Bab al-Mandeb. Faktanya, 30% perdagangan Israel dan semua barang impor melintasi Bab al-Mandeb dan menyeberang ke Laut Merah. Israel menumpuk utang total sebesar 80 juta dolar karena serangan militer Ansar al-Houthi dari tahun 2024 hingga 2025. Mereka juga akhirnya berhasil mengumumkan penutupan pelabuhan Elat dan juga pelabuhan Haifa. Semua itu terjadi karena serangan militer Ansar al-Houthi terhadap semua kapal yang terkait dengan Israel dan semua perusahaan yang terkait dengan Israel yang mencoba melintasi Bab al-Mandab. Tahap kedua, seperti yang saya sebutkan, adalah memberlakukan blokade laut terhadap semua aset maritim Israel.
Tahap ketiga akan berupa serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat jika Amerika Serikat terlibat. Jadi, jika AS memutuskan untuk melakukan operasi militer bersama Israel melawan Ansarullah Houthi atau mengambil posisi terhadap serangan apapun di Yaman, maka saat itulah kelompok Yaman akan mulai menargetkan pangkalan militer AISREC di Arab Saudi, di Oman, dan di seluruh wilayah. Sekarang, situasinya menjadi menarik karena tampaknya Houthi tidak ingin terlibat dalam perang ini. Dan disinilah kita perlu, saya rasa, membicarakan sedikit tentang politik di kalangan kelompok teroris. Artinya bahkan kelompok teroris pun punya kepentingan politik sendiri. Iran sudah lama sangat mendukung Houthi, terutama kalau melihat beberapa tahun ke belakang. Saya yakin dukungan itu telah melambat sejak Iran terlibat dalam beberapa perang dengan Israel. Tapi sebelum itu, mereka sangat mendukung Houthi untuk memastikan mereka membangun poros perlawanan ini. Dan sekarang tampaknya para pemimpin Iran yang masih hidup ingin memanfaatkan dukungan itu. Mereka memberi tekanan besar pada Houthi agar ikut perang, memperluas konflik, dan menutup selat di perbatasan Yaman. Sekarang, Houthi sebenarnya tidak ingin terlibat karena apa yang terjadi tahun lalu. Seperti yang saya katakan, ada serangan bom B-2 AISREC yang terjadi hampir setiap hari di atas target-target Houthi. Dan infrastruktur Houthi, bahkan kepemimpinan politiknya sangat menderita. Itulah sebabnya mereka setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Mei 2025. Sekarang mereka tampaknya tak ingin pemboman serupa terulang, tapi juga mendapat tekanan dari Teheran untuk terlibat dalam konflik. Jadi yang mereka lakukan hanyalah menembakkan 2 rudal ke Israel sebagai peringatan, pada dasarnya mengatakan bahwa, hey, jika kalian terus menyerang Iran, jika kalian terus menyerang Lebanon dan Hizbullah, maka Houthi juga akan terlibat. Untuk saat ini tampaknya hanya sebuah pesan, bukan berarti Houthi langsung ikut perang secara penuh. Tapi itu bisa berubah seiring eskalasi yang terjadi di dalam Iran. Sekarang alasan saya membahas eskalasi adalah karena kemarin pasukan Israel melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sejauh ini dalam perang ini. Sekarang sebelum kita membahas itu, saya ingin mengingatkan dengan cepat untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Dan sekarang mari kita bahas eskalasi ini. Kemarin Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan ini yang mengatakan Israel telah menyerang 2 pabrik baja terbesar Iran, sebuah pembangkit listrik, dan situs nuklir sipil, serta infrastruktur lainnya. Israel mengaku bertindak atas koordinasi dengan Amerika Serikat, meski serangan ini melanggar tenggat yang diperpanjang Presiden Amerika demi diplomasi. Iran akan membuat Israel membayar mahal atas kejahatannya. Sekarang kita akan membahas tanggapan Iran terhadap serangan ini dalam beberapa saat lagi. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang rusak dan mengapa ini dianggap eskalasi oleh banyak pihak. Baru 2 hari yang lalu, Presiden Trump mengumumkan bahwa dia mengabulkan permintaan Iran untuk memperpanjang jeda dalam menargetkan infrastruktur energi Iran. Jeda ini diperpanjang selama 10 hari, jadi akan berlangsung hingga 6 April 2026. Sekarang, jika kita kembali ke pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, dia mengatakan bahwa Israel telah melanggar jeda ini yang diperpanjang sendiri oleh Presiden Trump demi diplomasi. Sekarang, disinilah segalanya jadi rumit, karena Israel kemungkinan menargetkan 2 pabrik baja itu. Mereka belum secara terbuka mengakuinya, tetapi semua tanda mengarah pada Israel yang menargetkannya. Namun tampaknya Israel tidak benar-benar menargetkan pembangkit listrik yang diperdebatkan Menteri Luar Negeri itu. Yang lebih mungkin adalah pembangkit listrik itu memasok listrik ke pabrik baja dan rusak akibat serangan yang menghantam pabrik baja tersebut. Jadi belum tentu melanggar jeda yang diberikan Presiden Trump, namun tetap saja ini merupakan sebuah eskalasi karena pabrik baja sebenarnya dianggap sebagai bagian dari sektor sipil. Sekarang pihak Israel akan berargumen bahwa itu berfungsi ganda, benar? Baja tersebut digunakan oleh militer dan juga oleh sektor sipil. Bagi orang Iran, ini masalah besar, karena tahun lalu mereka mengekspor baja sekitar 7 miliar dolar. Ini adalah bagian besar ekonomi mereka. Tergantung besarnya kerusakan, mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Dari serangan ini. Itu penting karena ingat pada bulan Januari lalu, rezim menghadapi protes besar-besaran karena masalah ekonomi yang mereka ciptakan. Masalah-masalah itu belum hilang, bahkan selama masa perang. Dan bahkan jika perang berakhir, misalnya dengan rezim yang masih bertahan, masalah ekonomi akibat serangan-serangan seperti ini hanya akan semakin besar dan memberikan tekanan lebih besar pada para elit rezim untuk bertindak. Tentu saja, itu tidak berarti rezim pasti akan runtuh.
Itu bisa berarti Iran berubah menjadi seperti Korea Utara, di mana mereka benar-benar tidak peduli dengan kehidupan rakyat Iran. Yang mereka pedulikan hanyalah memastikan bahwa rezim tetap bertahan, apapun biayanya bagi rakyat biasa. Itu mungkin saja, tapi juga mungkin rezimnya benar-benar runtuh karena tekanan ekonomi akibat perang. Mungkin itu perhitungan yang dibuat oleh orang-orang Israel. Karena tidak seperti Amerika Serikat, Israel agak terbuka tentang salah satu tujuannya, yaitu pergantian rezim. Bukan berarti mereka memaksakan pergantian rezim itu sendiri, tapi lebih kepada menciptakan situasi atau lingkungan di mana rakyat Iran bisa menggulingkan rezim tersebut. Itu adalah sesuatu yang pernah dikatakan secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Nah, disinilah kita mengalihkan fokus ke pembalasan Iran, karena itu juga cukup berat. Setelah Israel menyerang produsen baja Iran, Iran kemudian menargetkan pabrik-pabrik non-militer di seluruh Teluk. Dan itu masih belum masuk akal bagi saya, karena banyak negara yang diserang Iran sebenarnya tidak memiliki hubungan baik dengan Israel. Jadi dari sudut pandang Israel, ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan dalam arti tertentu. Mereka menghancurkan kapasitas industri Iran, dan sebagai gantinya, Iran menghancurkan kapasitas industri di negara-negara seperti Saudi yang tidak mengakui Israel, juga di negara-negara seperti Qatar dan Kuwait. Tampaknya mereka juga menyerang Oman, yang konon berada di pihak Iran dalam perang ini. Namun demikian, rencana Iran adalah memastikan agar tekanan ekonomi disebarkan seluas mungkin. Dengan cara itu, mereka bisa mengakhiri perang ini dengan cepat. Pertama, Iran menerbitkan daftar lokasi yang akan mereka targetkan di seluruh Teluk dan Timur Tengah. Ini termasuk fasilitas manufaktur baja di Israel, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Sekarang, sepertinya serangan balasan terhadap pabrik baja ini belum terjadi saat saya merekam pada Sabtu pagi sekitar 12 siang waktu Texas. Tapi sepertinya Iran telah menyerang pabrik aluminium di UEA. Ini adalah pabrik aluminium terbesar di Timur Tengah, jauh melampaui yang lain. Dan menurut produsen atau pemilik pabrik ini, tampaknya pabrik tersebut mengalami kerusakan signifikan selama serangan rudal dan drone pada hari Sabtu. Sekarang UEA adalah salah satu negara yang sebenarnya cukup dekat dengan Israel, terutama jika dilihat dari standar Timur Tengah, karena banyak negara Timur Tengah yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tapi bahkan begitu, menurut saya pribadi, itu sama sekali tidak masuk akal. Israel adalah pihak yang melakukan serangan, dan balasannya justru ditujukan kepada negara yang hanya dianggap sebagai teman dari negara itu. Saya paham strategi Iran adalah membuat semua orang menderita. Tapi saya heran negara-negara lain yang tidak terlibat perang ini tidak menganggapnya sebagai terorisme. Mereka menyerang pihak ketiga yang tak bersalah hanya karena berteman dengan negara penyerangnya. Tapi bagaimanapun juga, mari kita lanjut ke aksi balasan Iran lainnya yang sebenarnya terjadi terhadap sebuah pangkalan Saudi di mana pasukan atau anggota militer Amerika Serikat ditempatkan. Ini adalah pangkalan Prince Sultan di Arab Saudi. Dan faktanya Arab Saudi baru-baru ini, saya kira sekitar seminggu yang lalu, memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan ini karena Iran terus menyerang target-target Saudi tanpa alasan sama sekali. Sebelum izin ini, Arab Saudi tidak terlibat dalam perang ini. Amerika Serikat tidak memiliki izin untuk menggunakan wilayah udara Arab Saudi. Amerika Serikat juga tidak memiliki izin untuk menggunakan pangkalan Amerika di Arab Saudi. Tapi itu berubah karena serangan balasan dari Iran. Dan sekarang tampaknya serangan Iran berhasil mengenai pangkalan ini pada hari Sabtu dan melukai setidaknya 15 personel Amerika Serikat, 5 diantaranya dalam kondisi serius. Selain itu, kita bisa melihat dari foto satelit Tiongkok bahwa ada pesawat-pesawat yang terbakar di pangkalan tersebut. Dari tampilannya, itu tampaknya pesawat tanker milik Amerika Serikat untuk mengisi bahan bakar jet tempur. 3 pesawat tampak rusak dan 1 kemungkinan besar hancur. Ini tampaknya menjadi salah satu serangan paling berhasil yang dilakukan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat dan tentu saja terhadap personel militer Amerika Serikat. Meski diplomasi berjalan, perang semakin meningkat dan sulit diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Houthi terlibat, hal ini mungkin benar-benar meyakinkan negara-negara Teluk lainnya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab untuk secara aktif terlibat, mulai menyerang target-target Iran. Jika Houthi terlibat, ini akan mengganggu banyak perdagangan ke Eropa.